warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Pak Rektor dan seluruh keluarga besar Unimus, terima kasih atas kesempatannya, waktunya. Tadi juga disuguhi kelapa enak banget oleh Pak Rektor. Itu saya baru nyoba banyak sekali. Ada Pak Budi Santoso, WR1, yang kita juga sudah paham begitu luar biasa bisnis beliau. Suara Merdeka berkembang dengan pesat. Sama kan? Punya usaha? Oh, hanya sama. Oh enggak ya? Ada Pak Hardi, terima kasih, Pak Nyerdoa, Pak Yarnan, Pak Widadi, Matenwon yang selalu memberi masukan saya. Kemudian Pak Heru tidak tahu nih, oh di Jakarta. Dan Bapak Ibu, para pimpinan hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu saya hormati, ada Mas Jumai dan semuanya, termasuk adik-adik. Jujur hari ini, Ibu Bapak, Pak Rektor, saya gregel gitu. Saya merasa apa yang selama ini kami lakukan dengan keluarga besar Unimus itu ya seduluran. Kita saling membantu, saling support dalam konteks bekerja. Tapi begitu Pak Rektor membuat acara khusus seperti ini yang didesain Coffee Morning, bahkan mengharapkan teman-teman untuk membantu perjalanan saya ikhtiar ini, saya gregel. Bapak Ibu, saya ini Ketua MWA UNES, Majelis Wali Amanah. Itu kalau nggak ada tanda tangan saya, mungkin teman-teman UNES nggak gajian. Tapi menghadapi proses politik ini berbeda jauh sama Unimus yang notabene saya hanya anggota BPH Unimus. Saya ingat persis dan pasti akan saya kenang dalam sejarah perpolitikan saya. Salah satu petinggi UNES kemudian mengatakan, Bapak, mohon maaf, Bapak kalau bisa segera nemuin Pak Rektor. Oh iya, ada dakwah apa? Bapak mohon bisa cuti dulu dari Ketua MWA. Karena Bapak kan lagi nyalon. Oh, udah saya ini lagi muter-muter, Pak, sampaikan Pak Rektor aja. Saya sekalian mundur nggak apa-apa. Saya bilang begitu. Maksud saya, apa yang terjadi pada pagi hari ini itu berbalik 180 derajat. Saya merasa tidak mendapat dukungan dari salah satu perguruan tinggi yang saya ditaruh sebagai ketua, tapi yang di sini sebagai anggota saya malah disupport Kalau saya cewek saya nangis malas. Sayangnya saya bukan cewek. Jadi mantan di Pak Rektor, ya. Yang kedua, kalau Pak Rektor tadi memberikan banyak hal tentang sejarah Unimus, apa yang pernah saya lakukan, yaitu kewajiban saya. Saya kepengen Semarang ini juga punya tempat-tempat yang bagus, yang berkualitas, kemudian menjadi jujukan tidak hanya warga Semarang tapi juga warga seluruh Indonesia. Dan benar tadi Pak Rektor, tadi waktu saya masuk ditemani Mas Jumai sama Pak Yai tadi, saya salamin mahasiswa-mahasiswa. Dari mana Dek? Purbalingga, alhamdulillah. Saya nggak tanya namanya tapi tanya KTP-nya. Dari mana Dek? Brebes, alhamdulillah. Tapi kemudian dari mana Dek? Ada yang Sorong, Samarinda, ada yang dari Tuban, ada yang jadi mungkin sudah 50-50 ya Mas Ir ya, perbandingan antara lokal Jawa Tengah sama luar Jawa Tengah. Jadi luar biasa. Unimus hari ini menjadi kebanggaan kita warga Semarang. Dan ekspektasi saya waktu itu hari ini berjalan sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Kalau istilah Pak Rektor tadi saya tidak pasang badan, saya mungkin juga tidak bisa melihat sebuah pembangunan yang ekstra cepat dari Unimus. Dulu saya sempat matur sama beliau, Mas Rektor, Unimus kok bangun terus duitnya sekondi. Karena kita hitung juga waktu itu 7.000 mahasiswa. Kalau setahun untungnya 20 juta, berarti ada sejuta. Saya ngitung itu. Pak Budi ngomong, keliru nggak 20 juta, 40 juta malah entah. Kalau sekarang ada 15.000 misalnya
dari mahasiswa 10 juta aja kan udah 150 miliar. Jadi ternyata itulah yang manajemen yang baik yang kemudian bisa dikelola, pembangunannya terus tumbuh berkembang. Maka sebagai anggota PTH saya ikut bangga, berterima kasih, dan mudah-mudahan terus tumbuh berkembang menjadi perguruan tinggi yang terhebat di Republik Indonesia. Nah, yang bagian yang ketiga ini saya cerita apa yang saya alami selama hampir 2 bulan ini saya muter-muter Jawa Tengah. Ibu bapak, ternyata memang potensi Jawa Tengah ini belum dimanfaatkan maksimal. Kita punya 35 kota kabupaten. Saya berupaya datang menyelami problemnya apa sih? Kenapa petani nggak bisa kaya raya? Kenapa nelayan selalu hidupnya seperti itu? Kemudian gimana caranya problem kemiskinan bisa semakin diturunkan? Karena disinilah sebenarnya peran pemerintah sangat dominan. Kalau middle up, ya pemerintah cukup kebijakan saja, tapi APBD-nya mestinya dari wilayah itu. Nah, saya harus bercerita ini supaya kemudian Pak Rektor dan para pimpinan di sini bisa nanti memikirkan, karena pemerintah ini harus menggandeng perguruan tinggi, terutama dari sisi penelitian, hasil temuan, kemudian supaya bisa dikombinasikan dengan regulasi yang ada menjadi kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, di tingkat petani, kami dengan Pak Andika hari ini sudah punya rencana keinginan Pak Rektor. Pertama, risetnya ini harus dikembangkan dengan baik. Gimana caranya kemudian hasil riset itu bisa menghasilkan sebuah kualitas bibit yang bagus, tapi masa tanamnya pendek dengan beraneka ragam kualitas tanah yang ada di Jawa Tengah. Kalau di pegunungan dan di pesisir pasti kualitas tanahnya berbeda. Bahkan yang di pegunungan ini meskipun kualitasnya bagus, umumnya irigasinya nggak bagus. Yang di pesisir kualitas tanahnya biasa atau kurang bagus, tapi mereka punya potensi mendapatkan pengairan yang bagus. Nah, sehingga setelah riset, kemudian yang kedua adalah tentang yang namanya pupuk. Ini ketemu problem yang luar biasa sekali, yang ternyata kuota pupuk di tingkat nasional ini sudah sangat cukup. Pabrik pupuk sudah berdiri banyak, baik yang milik pemerintah maupun milik swasta. Kuota pupuk di Jawa Tengah juga cukup, tapi petani mau nanam pupuknya selalu hilang. Ini menarik sekali Pak Rektor. Jadi yang hilang terutama adalah pupuk yang bersubsidi. Hilang, nggak ada, petani udah mau bayar, nggak ada pupuknya. Kalau mau beli, ya nggak bersubsidi. Nah, yang demikian ini coba diperbaiki Mas Ganjar. Mas Ganjar kemudian melakukan sebuah pendataan yang bagus, namanya kartu tani. Tapi Mas Ganjar kayaknya lupa, petani kita belum melek teknologi. Petani kita tidak mau dibuat ribet dengan urusan administrasi. Yang alhasil akhirnya kartu tani ini jadi korban sebuah sistem politik dianggap tidak bagus. Ini juga PR, saya rasa nanti Penimus juga bisa memberikan masukan pada kita. Gimana caranya supaya pupuk itu bisa langsung ke petani, petaninya bisa dapat pupuk yang bersubsidi. Bahkan kadang-kadang Pak Rektor saya punya ide yang agak liar begini. Oh, yang disubsidi pupuknya ya, kenapa nggak petani yang kita subsidi ya? Kan gitu. Kenapa nggak ditarik petaninya aja? Kamu masang tanam, kamu petani burung atau petani yang kaya? Kalau yang burung saya subsidi, ini tak kasih 1 juta buat beli pupuk. Jadi berapapun pupuknya kan bisa terbeli sama petani. Tapi kalau hari ini yang disubsidi pupuknya dimainin sama pedagangnya, petaninya sampai kapanpun akhirnya harus terikat dengan namanya taman pulang. Hijau, terus tak silesai pupuk. Tapi kok nek panen tak dikurang sebenarnya ya. Itulah yang kemudian terjadi. Akhirnya petani kita nggak bisa naik kelas Bu. Sampai hari ini mereka sudah terbiasa dengan namanya kontrak dengan tengkulak, kontrak dengan penghijau. Dipinjemin pupuknya dulu, anaknya mau sekolah dipinjemin duitnya dulu, keluarganya mau pas ada sakit dipinjem. Padahal pengalaman yang ada di Semarang menurut saya
fasilitas pendidikan dan kesehatan itu bisa meminimalkan pengeluaran petani tersebut. Hanya kayaknya di kota kabupaten tempat saya berkunjung itu mereka enggak begitu peka terhadap problem-problem sosial yang ada di masyarakat mereka. Jadi itulah yang kemudian saya semakin merangkap yakin istilah Pak Rektor ini saya juga sepakat nawaitunya ibadah. Apa yang sudah kita lakukan di Semarang itu kemungkinan besar kita adopsi untuk wilayah yang lebih luas yaitu Jawa Tengah. Allahumma amin. Alhamdulillah. Yeah. Nah kalau yang di nelayan gimana? Nelayan kemarin saya 2 hari yang lalu saya ke Temperak. Mungkin kalau yang ikuti saya ikut debat mungkin memperhatikan. Temperak menjadi salah satu wilayah yang hari ini viral karena pasangan sebelah itu menanyakan kepada Pak Andika Perkasa. Bapak tahu desa paling timur namanya Temparak, kalau waktu itu Temparak. Apa yang akan Bapak perbaiki? Wah, ini pertanyaannya kok gimmick banget ya. Desa paling timur, emang kamu tak tanya Lurah Lempong Sari tahu ya? Dalam hati saya gitu, tapi karena saya yang ditanya bukan saya ya terserah Pak Andika jawabnya apa. Tapi terus kita 2 hari yang lalu ke sana, ternyata memang benar. Ada pertanian, ada kemudian perikanan atau nelayan. Dan kondisinya memang belum bisa naik kelas. Kita terjebak pada bantuan-bantuan yang sifatnya formalitas. Kebutuhannya apa, dibantunya apa. Petani di pegunungan dibantu traktor, ya, sampai kapanpun tidak bisa dipakai petani. Pegunungan tanahnya pereng itu bentang-bentang di Wonosobo dikasih traktornya yang guling. Artinya apa? Artinya memang pemimpin harus mau turun ke bawah. Nah yang di Temperak yang kita datangi itu ikan yang terkenal adalah ikan gembung. Yang waktu itu dikatakan web sebelah harga ikan gembung di sana 3.000, kita pengen meningkatkan. Saya tanya, saya pengen beli oleh ikan gembung juga. Pak, ikan gembung kan terus nopo. Oh kayak ini Pak, ini. Kira regone, 22.000. Lah, aku sih ngomongin gitu loh. Kata siapa Pak? Iya saya dengar 3.000. Pak kalau ada 3.000 saya borong. Malah aku nelayan ngomong gitu. Jadi, oh iya, jadi begini begitu. Nah, ibu-ibu dalam program kita ke depan, terutama ibu-ibu nelayan, itu kita punya sebuah ide bagaimana mereka kemudian bisa diberi fasilitas pelatihan sesuai bidang dan wilayah, potensi wilayah. Pemerintah bantu permodalannya, bantu pelatihannya, kemudian akses pasarnya harus dibantu supaya mereka kemudian mempunyai kemandirian. Enggak jaga ke bojone melaut 2-3 hari pulang, mereka ngelamut, ngerasani tonggone kan jadi enggak produktif. Terus ya Mas, jadi itu yang sering terjadi. Nah yang ketemu di daerah terakhir itu di Grobogan, ibu-ibunya lebih dahsyat lagi. Ibu-ibu itu tidak mau dibantu alat-alat modern. Bu, Pak, nanti kalau kami jadi kita buat pertanyaannya lebih modern. Apa itu Pak ini? Nanti kalau masih pupuk pakai drone, buat kota. Nanti kalau nanam bibit pakai alat, ibu-ibunya protes. Jangan Pak, kenapa? Saya ini burung nandur, nanti saya nggak punya pendapatan. Padahal Pak Rektor, saya nyoba nandur sendiri. Susahnya minta ampun. Ngangkat kaki di sawah itu aja susah. Boyoknya tuh, wah, itu ibu-ibu itu. Jadi saya nggak bisa bayangkan, mesti bapaknya itu nggak pernah dapat ibu-ibu yang glowing di daerah itu. Panasan, muter boyoknya gini. Wah, nah inilah yang mesti kita kemudian maksimalkan. Ibu-ibu itu harus dikasih pelatihan-pelatihan dan kemudian mereka bisa berkembang, tidak bekerja di wilayah-wilayah yang membutuhkan resource atau energi yang gede. Bukan saya membedakan gender, tidak, tapi keseharian kan harus begitu. Artinya ibu-ibu itu juga akan kita latih supaya
Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, PR-nya masih sangat berat. Teknologi, riset, pengetahuan itu adanya di perguruan tinggi negeri. Maka Pak Rektor doakan semuanya lancar dan pasti kita harus bekerja sama lagi dalam konteks pemerintah provinsi dan perguruan tinggi khususnya Unikus. Banyak jalan yang mesti dilakukan oleh kita ini untuk bisa membuat Republik ini lebih baik, Jawa Tengah ini lebih baik. Dan salah satunya adalah masukan dari para akademisi khususnya di Unikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.